أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخواني wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pembicaraan kita masih berputar pada bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 62 yang berkaitan dengan ittiba' kepada Nabi, ya, dan berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya yang diletakkan oleh musannif, yakni sebuah hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang terkenal di kalangan talibul ilmi, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini periwayatannya adalah periwayatan Imam Nawawi. Artinya Al-Imam memiliki sanad hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja fihi naqd, di dalamnya ada naqd, yakni kritik dari para ulama dari sisi derajat, dari sisi sanad, ya. Datang dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Qala An-Nawawi hadithun sahihun wa rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Terjemah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma
beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian kecuali setelah menjadikan hawa nafsunya tunduk mengikuti risalah yang aku bawa. An-Nawawi berkata, ini adalah hadis sahih, telah sampai kepada kami riwayat dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Naam. Wa al-hadits laisa kama qala. Laisa kama qala. Hadis ini tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi meskipun beliau meriwayatkannya. Para ulama ahli hadis yang lain seperti diantaranya Al-Imam Al-Albani mengkritik hadis ini bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, tidak kuat. Bisa dilihat takhrijnya dalam Takhrijul Mishkati Al-Masabih. Lengkap beliau turunkan di sana. Dan Al-Imam meriwayatkan, tapi di sana juga ada para a'immah yang lain meriwayatkan. Ya, para a'immah yang lain meriwayatkan. Dan sanadnya bertemu dengan mereka semua Imam Nawawi. Ya, sanadnya bertemu semua. Dan yang mendhaifkan hadis ini bukan hanya Imam Al-Albani. Ulama sebelumnya seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam pun juga mendhaifkan hadis ini. Ya, mendhaifkan hadis ini. Dan memang dibawakan oleh Syekh, yakni oleh musannif kitab Tauhid ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, karena relevan pada bab ini. Ya, maknanya sahih tapi sanadnya dhaif. Kalau seandainya ada istilah ini, inilah contoh hadis itu. Namun istilah ini tidak ada. Ya, istilah ini tidak ada. Naam, hadis sanadnya dhaif tapi matannya sahih. Padahal al-mu'tabar yang dihitung atau yang diperhitungkan derajat hadis tersebut sahih atau dhaif adalah sanadnya. Adalah sanadnya, bukan matannya. Bukan matannya. Ya, sehingga hanya saja apakah kedhaifan ini membuang hadis ini atau tidak bisa digunakan? Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang menggunakan hadis dhaif pada fadailu al-a'mal. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadailu al-a'mal. Tapi ini dikritik oleh ulama yang lain. Ini pendapat beliau. Dikritik yang lain. Kalau Imam Al-Bukhari sama sekali tidak boleh menggunakan, keras beliau, tidak boleh menggunakan hatta lil fadailil a'mal, tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Ya, tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Didukung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan Sahih Bukhari, yakni Fathul Bari, pun mengatakan tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Padahal Imam Nawawi dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu hampir sezaman. Hampir sezaman. Jadi para ulama sudah menanggapi atau menanggapi perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Perkataan yang tengah-tengah adalah boleh menggunakan hadis dhaif tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat. Dimana kalau kita melihat syaratnya, tentunya sangat sulit sekali bagi orang-orang awam atau talibul ilmi mubtadi'in untuk menggunakan syarat tersebut.
ujung-ujungnya ya sudah berlepas diri dari yang dhaif, harus kembali kepada yang sahih. Itu pun tentang penetapan syarat berbeda pendapat para ulama. Ya, berbeda pendapat, tapi dikumpulkan oleh guru kita dalam kitab beliau Silsilah Ahadits Dhaifah di muqaddimahnya. Antum bisa lihat. Kalau seandainya buku tersebut masih ada yang dijual, ya, antum beli. Di situ muqaddimahnya beliau mengumpulkan syarat-syarat bolehnya menggunakan hadis dhaif. Ya, itu pun tidak bukan dalam rangka untuk akidah atau apa atau yang lain, hanya dalam rangka fadailul a'mal. Ya, hadis dhaif saja diberikan syarat, apalagi hadis palsu. Ya nggak boleh hadis palsu, maudhu atau dhaifun jiddan, itu nggak boleh. Ya, lihat di kitab guru kita Ustadzuna Abdul Hakim Abdad di muqaddimah Silsilah Haditsu Ad-Dhaifah. Ada yang punya kitabnya? Itu di muqaddimahnya ada, silahkan. Saya pernah punya tapi entah kemana, ada yang pinjam tidak kembali. Ya, ada yang pinjam tidak kembali. Naam ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baiklah, kita menggunakan matan ini benar. Kalau kita tidak mengatakan sahih tapi benar matannya. Sebenarnya ada dalil yang lain baik dari ayat maupun hadis yang mendukung ini. Dan kita tidak menggunakan hadis dhaif, kita menggunakan yang sahih. Ya, kita menggunakan yang sahih, bukan yang dhaif. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang aku bawa, yakni mengikuti Islam, mengikuti syariat Islam. Ini maknanya sahih, benar maknanya. Tapi di sana ada dalil yang sahih. Kita tidak menggunakan hadis yang dhaif, kita menggunakan hadis atau dalil yang lain yang sahih. Seperti diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, ya demi Allah, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman. Nah, ini lafadznya sama, la yu'min ahadukum, tapi ayat Al-Quran ini menggunakan lafadz jama', la yu'minuna, mereka tidak beriman. Kalau lafadz hadis tunggal, la yu'minu ahadukum, bentuknya mufrad, ya sama. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka, kalau di sini hatta yakunu hawahu, uslubnya sama, ya uslubnya sama. Apa uslub? Apa uslub? Yang bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, apa uslub? Jangan malu-malu bicara. Apa uslub? Ya, hai, apa uslub? Uslub itu gaya bahasa. Uslub itu gaya bahasa. Lihat, gaya bahasanya sama, susunan kalimatnya sama. Ya, Allah menggunakan kalimat jama', fala wa rabbika la yu'minuna. Sementara Nabi, kalau bukan Nabi, sementara hadis ini, ya karena dhaif, sementara hadis ini mengatakan la yu'minu ahadukum. Sama tidak? Sama, hanya beda jama' dan tunggal saja, jama' dan mufrad saja. Bedanya hanya itu. Tapi secara teks, konteks atau susunan bahasanya, susunan kalimatnya sama.
hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Di sini hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bi. Di sini hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Gitu. Uslubnya sama. Uslubnya sama. Hingga mereka berhukum, ya, berhukum kepadamu wahai Muhammad, mengikuti Muhammad, mengikuti engkau wahai Muhammad, fima syajara bainahum, apa yang ada keberatan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak didapati dalam diri mereka, dalam dada mereka keberatan. Ini sama, hatta yakunu hawahu, hawa nafsunya, taba'an, mengikuti lima ji'tu bih, dengan apa yang aku bawa. Dia enggak keberatan, ya, dia tidak keberatan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dengan apa yang kau putuskan dan dia menerima dengan sepenuh-penuhnya penerimaan. Sama. Ini makanya dikatakan oleh para ulama, ini matannya sahih atau matannya benar, tapi sanadnya dhaif. Kita tidak menggunakan dalil yang dhaif, kita menggunakan dalil yang sahih, yaitu Al-Quran, surat An-Nisa ayat 65. Iya, karena di sini musannif hanya ingin mengatakan bahwa tidak boleh kita berpaling dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada keberatan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya. Yang ketiga, hawa nafsu harus tunduk dengan hukum Islam. Hawa nafsu harus tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak boleh ada keberatan. Di antara contoh keberatan itu mereka, ya ikhwah, ketika kita sampaikan hukum, dalil, yang mendengar itu dia mengatakan tapi kan, tapi kan, dibantah atau diputus kalimatnya dengan tapi kan, itu ciri dia keberatan dengan hukum Allah atau dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dibenturkan dengan perkataan para ulama. Naam. Jadi kita mengetahui bahwa hadis ini dhaif tapi maknanya benar. Hanya saja kita tidak menggunakan hadis yang dhaif, kita menggunakan dalil yang sahih yang datang dari Al-Quran, karena maksud dan tujuan yang diinginkan oleh musannif ini sama. Naam. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan biografi Imam An-Nawawi, sekilas biografi Imam An-Nawawi tentang tarajim. Yang punya kitabnya silahkan dilihat. An-Nawawi huwa Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi. Beliau itu adalah Muhyiddin. Muhyiddin ini gelar, ya, gelar yang diberikan oleh umat, ya. Dan umat di sini bukan umat sembarangan. Umat yang dimaksud adalah para ulama. Tidak ada yang memberikan gelar ulama kecuali ulama. Tidak ada yang memberikan gelar ulama atau ahli ilmu kecuali ahli ilmu. Makanya kalau ada di negeri kita ini banyak baru bisa ngomong di depan jemaah sudah dibilang ustadz, bahkan dikatakan ahli ilmu, bahkan dikatakan ulama, padahal dakwahnya cuman menari, berjoget, ya, sambil nyanyi-nyanyi udah dibilang ulama. Padahal kita pun tidak tahu di mana jelunturungan belajarnya, tidak tahu di mana dia belajar din, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang memberikan gelar ulama adalah ulama.
memberikan gelar dari Imam An-Nawawi adalah ulama Muhyiddin, penghidup agama. Ya, penghidup agama, Muhyiddin. Jika ada di antara kita yang namanya Muhyiddin, ini gulu. Ada yang namanya Muhyiddin? Ini gelar, bro. Ini gelar, bukan nama. Ya, gelar Muhyiddin itu. Ya, jangan antum ikut-ikutan memberikan nama anaknya. Ya, saya berikan nama Muhyiddin. Lah, ini gelar, bukan nama. Ya, jadi jangan salah di dalam memberikan nama. Karena sebagian kita ingin namanya ke Arab-Araban tapi salah memberikan nama. Ingin ke Arab-Araban tapi salah. Akhirnya bukan Arab, bukan Indonesia jadinya. Ya. Maknanya pun ngawur gitu ya, maknanya pun ngawur. Jadi rancu. Naam. Abu Zakaria ini kunyah. Abu Zakaria ini kunyah. Wala Zakaria lahu. Sementara beliau tidak memiliki anak Zakaria. Al-Imam An-Nawawi tidak memiliki anak Zakaria, nikah aja belum. Ya, Imam Nawawi tidak sempat nikah. Dan umurnya 45 tahun meninggal dunia. 45 tahun. Itu Imam An-Nawawi. Usia 45 tahun. Saya baru 47. Saya 47, tahun 75 saya. Ya, jadi beda 2 tahun dengan saya. Beliau 45 tahun meninggal dunia, tapi ketika meninggal dunia meninggalkan karya yang begitu besar dan banyak. Sahibut tasanif. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ya, imamun masyhurun sahibut tasanif. Imam yang terkenal, pemilik karya tulis yang sangat banyak sekali. Itu Imam An-Nawawi. Meninggal 45 tahun, belum sempat menikah. Dan tidak menikahnya bukan karena apa-apa selain sibuk dengan ilmu. Beliau mewakafkan dirinya untuk ilmu sehingga tidak sempat untuk bekerja, keluar mencari nafkah. Bahkan beliau sendiri nafkahnya diberi oleh ayahnya. Hatta umur 45 tahun masih diberi oleh ayahnya. Dan ayahnya ridha agar dia itu menginfakkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk ilmu. Diberi, kalau bahasa kita diberi kafalah, nafkah, ya, dikasih kafalah, tanggungan, kafil. Bapaknya sendiri. Dan beliau tinggal di Damaskus itu. Kalau kita itu seperti tinggalnya di pesantren. Tinggal di pesantren dan fokus di maktabahnya. Ya. Kayak semacam ya lingkungan ilmu lah, lingkungan ilmu pesantren itu. Beliau di sana banyak menulis. Ya. Ini Imam An-Nawawi. Umur 45 tahun meninggal dunia pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Karya terbesarnya adalah Syarah Al-Muhadzab. Ini buku fikih ala madhhabi Syafi'i. Syarah Al-Muhadzab. Ya, selain Syarah An-Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, semuanya kitab hadis. Kitab fikihnya Syarah Al-Muhadzab. Kalau ingin mengetahui fikihnya Imam Nawawi ala madhhab Syafi'i, baca Syarah Al-Muhadzab. Besar kitab. Ya, berjilid-jilid kitabnya. Kita umur 45 tahun belum punya karya apapun. Beliau berjilid-jilid karyanya. Ya, Syarah Sahih Muslim aja berapa jilid? Ya, Syarah Sahih Muslim. Riyadhus Shalihin 2 jilid. Aslinya bukan 2 jilid sebenarnya, karena memang sekarang itu diringkas, ya, karena memang sudah canggih teknologinya, maka diringkas jadi 2 jilid. Ada yang 1 jilid, dikecil-kecilin tulisannya, 1 jilid. Itu Riyadhus Shalihin.
Kemudian di antara keutamaan beliau ulama diterima, ulama yang diterima di semua kalangan, di semua golongan, hatta Syiah pun menerimanya. Artinya kitabnya dibaca oleh orang Syiah. Itu Nawawi, Imam Nawawi. Orang Sufi membaca kitabnya Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, utamanya Riyadhus Shalihin. Antum di pesantren-pesantren negeri kita itu pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Hatta pesantren salaf juga kan ada kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Itu ulama yang kitabnya diterima di semua golongan. Ya, Khawarij juga baca kitab Riyadhus Shalihin. Khawarij saya seperti takfiri itu loh. Takfiri. Mu'tazilah baca kitab Riyadhus Shalihin itu. Masya Allah, ini imam, hakikatul imam. Ya, ulama hakikatnya ulama, diterima di segala golongan. Kitabnya itu ada dalam ma'had di setiap ma'had yang memiliki golongan atau golongan ma'had yang berafiliasi pada satu golongan. Ya, demikian. Juga kitabnya Riyadhus Shalihin banyak yang mensyarah. Baik yang mensyarah ini ulama sesat atau ulama yang ahlu sunnah juga banyak mencara. Ulama sesat ya sesuai dengan kesesatannya dibawa. Ya, ulama ahlu sunnah ya dibawa kepada ahlu sunnah. Ulama Asy'ariyah dibawa kepada Asy'ariyah. Hanya saja berselisih pendapat para ulama tentang akidah Imam An-Nawawi. Ya, sebagian mereka mengatakan akidahnya Asy'ariyah. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau mengatakan bahwa konon memang Imam An-Nawawi ala madhabi Asy'ariyah. Tapi di akhir hidupnya beliau ala madhabi salaf. Ya, ala madhabi salaf. Ada kitab tipis tapi bahasa Arab. Ya, itu berbicara tentang biografi Imam An-Nawawi. Di situ memang disebutkan di akhir hidup ketika beliau membahas tentang masalah akidah, kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada manhaj salaf. Sepanjang hidupnya ketika menulis hadis dan ada yang bertanya tentang akidah, arahnya ke Asy'ariyah. Arahnya ke arah syariah. Tapi ketika beliau membahas kitab akidah sendiri, dia kembali kepada salaf. Memang berselisih pendapat para ulama tentang masalah akidah beliau. Ya, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian juga memang beliau memiliki kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah, kata Syekh Shalal Fauzan, ini Kitabul Hujjah ala tarikil mahajjah li Syekh Abil Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Ini kitab Al-Hujjah di sini adalah kitab kitab hadis, ya, kumpulan kitab hadis yang ditulis oleh Abul Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi dan Al-Imam An-Nawawi yang mensyarah kitab ini. Makanya katakan Al-Hujjah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih beliau meriwayatkan hadis ini. Wallahu a'lam. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian makna secara mujmal disebutkan oleh Syekh di sini, yakni Syekh Shalal Fauzan, annal insana la yakunu mu'minan al-imana al-kamila al-wajiba hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-awamiri wan nawahi wa ghairiha fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma naha anhu. Terjemah. Makna hadis secara global bahwa seseorang tidaklah menjadi seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna, lagi wajib sampai kecintanya mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perintah-perintah dan larangan-larangannya dan yang lainnya. Maka ia mencintai apa-apa yang diperintahkannya dan membenci apa-apa yang dilarangnya. Nah, kemudian
Munasabatul hadits lil bab nafyul imani amman lam yatma'inna ila syar'illah wa yuhibbu. Hadis ini munasabahnya dengan bab nafyul iman, menafikan keimanan dari orang yang lam yatma'inna ila syar'illah, yang dia tidak merasa tenang kepada syariat Allah, dan juga yang tidak mencintai syariat Allah, ya, wa yakrahu ma khalafahu minal qawanin wan nazam wal wad'iyyah, dan dia benci terhadap syariat Allah yang menyelisihi al-qawanin. Al-qawanin artinya undang-undang, ya, wan nazam, ya, aturan dan juga buatan tangan manusia, aturan-aturan buatan tangan manusia. Dia benci dengan syariat karena menyelisihi atau bertentangan dengan undang-undang. Sudah pernah saya terangkan, ya, undang-undang itu ditakar dengan Al-Quran dan Sunnah, ditakar kebenarannya, ditakar dalam mengukur maslahatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau sesuai boleh dilaksanakan, kalau bertentangan maka ditinggalkan. Nah, orang-orang ini dia membenci ketika syariat Islam bertentangan dengan undang-undang yang mereka buat. Bukannya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi malah membenci. Fahadha nafyul iman. Maka ini bisa menafikan keimanan, bisa menafikan keimanan seseorang tersebut yang membenci syariat Islam. Naam, ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil dari hadis? Yang pertama, wujubu mahabbati kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala siyama min at-tasyri'i wal 'amali bihi. Terlebih lagi dari pensyariatan dan amal dan beramal dengannya. Yang kedua, wujubu bughdhi kulli ma khalafa syari'at ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wal ib'adi anhu. Wajibnya membenci semua apa yang menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhinya, bukan sebaliknya, malah kita membenci syariat ketika bertentangan aturan mereka dengan syariat, malah syariatnya yang dibenci. Ini tidak benar. Ketika ada aturan buatan manusia atau undang-undang buatan manusia menyelisihi syariat, maka pilih Al-Quran atau pilih syariat. Jangan membenci syariat, jangan membenci syariat. Dan dalam menghadapi ini, dalam menghadapi yang bertentangan tersebut, sabar, ya, ambil kesabaran. Karena terkadang kita tidak bisa merubah seperti kita merubah atau membalik telapak tangan, ya, demikian. Kemudian yang ketiga, intifaul iman. Naam, intifaul iman amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi zahiran. Menafikan keimanan, ya, hilang keimanan dari orang yang hatinya condong kepada menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang condong kepada apa yang menyelisihi dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa membatalkan keimanan. Walau amila bihi zahiran, walaupun secara zahir dia mengamalkannya. Secara zahir dia sholat, puasa, zakat, tapi dia benci dengan syariat Allah. Ini bisa membatalkan keimanan. Ya, karena diantara yang membatalkan keimanan, yang membatalkan keislaman adalah membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia melaksanakannya. Membenci atau mungkin bukan menghina syariat Allah, meskipun dia melaksanakannya. Naam, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Dan sebenarnya kita tidak mengambil hadis yang dhaif, ya,
yang dibawakan oleh musannif kita berdasarkan dengan ayat tadi, surat An-Nisa ayat 65. Baik. Ada soal sebelum kita pindah pada dalil berikutnya? Isya jam berapa? Ada soal? Masih ada waktu. Fadhal. Enggak ada. Paham semua ya? Sudah dipahami semua ya? Alhamdulillah kalau itu. Baik. Pindah atau selanjutnya adalah Syekh membawakan atau musannif membawakan perkataan Asy-Sya'bi. Qala Asy-Sya'bi kana baina ar-rajuli minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumatun. Faqala al-yahudiyyu نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة فقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون رشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. Naam, terjemah. Asy-Sya'bi berkata, terjadi perselisihan antara seseorang dari kalangan munafikin dan seseorang dari Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, kita berhukum kepada Muhammad karena dia mengetahui bahwa beliau tidak mau menerima suap. Sementara orang munafik itu berkata, kita berhukum kepada orang-orang Yahudi karena dia mengetahui bahwa orang-orang Yahudi suka menerima suap. Oleh karena itu, keduanya bersepakat untuk mendatangi seorang dukun dari suku Juhainah. Lalu mereka berdua berhukum kepadanya, maka turunlah ayat. Ya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku? Al-Quran surat An-Nisa. Naam, bentar. An-Nisa ayat 60. Alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Ini surat An-Nisa ayat 60. Jadi Asy-Sya'bi, beliau itu seorang rawi thiqatun yang bernama Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Ada yang mengatakan namanya adalah Amir bin Abdullah bin Syarahil Asy-Sya'bi Al-Himyari Abu Amr Al-Kufi, thiqatun hafizun faqihun minat tabi'in. Sya'bi ini rijalnya Bukhari ya, termasuk rijalnya Bukhari. Asy-Sya'bi ma'ruf, imamun jalil, imamun kabir. Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in. Meninggal dunia pada tahun 103 Hijriah rahimahullahu taala. Tapi ada yang mengatakan di tahun yang lain. Memang terjadi perbedaan pendapat kapan beliau meninggal dunia. Asy-Sya'bi. Ala kulli hal, Asy-Sya'bi ini rijalnya Bukhari dan beliau thiqatun hafizun faqih. Thiqatun hafizun faqih. Beliau berkata, kana baina rajulil munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Asy-Sya'bi langsung mengatakan tentang cerita apa yang terjadi di kalangan sahabat. Ya, apa yang terjadi di kalangan sahabat. Berarti hadis ini mursal. Ya, karena Asy-Sya'bi tidak mengalami. Asy-Sya'bi tabi'in, tidak mengalami apa yang terjadi
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengalami. Tapi beliau bisa bercerita tentang permasalahan ini. Konon ada seseorang dari kalangan orang-orang munafikin dan juga seseorang dari kalangan Yahudi. Ada orang munafik dan ada Yahudi. Khusumah, terjadi perdebatan. Dan perdebatannya tentang masalah riswah. Apa riswah? Suap, sogok, menyogok. Ya. Kemudian Yahudi ini berkata, natahakamu ila Muhammad. Ya, ayo kita berhukum dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan agama Islam, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Arafa annahu la ya'khudhu rishwa, karena dia tahu, Yahudi ini tahu bahwa Nabi Muhammad tidak menghalalkan riswah, tidak menghalalkan sogok menyogok. Wa qala al munafiq, sedangkan munafik ini muslim, dia mengaku muslim lisannya, mengaku muslim, tapi dia mengatakan apa? Natahakamu ilal yahud, ayo kita berhukum dengan Yahud. Kenapa? Munafik ini tahu bahwa ulama Yahudi itu membolehkan riswah, li'ilmi annahum ya'khudhuna riswah, padahal di Yahudi sendiri sebenarnya tidak dihalalkan riswah, hanya saja terkadang mereka merubah hukum, ya, merubah hukum atau merubah makna Taurat sehingga membolehkan hukum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitu kebiasaan Yahudi. Munafik ini tahu, karena yang melakukan riswah ini munafik. Fattafaqa, lalu keduanya Yahudi dan munafik ini sepakat ala ayyatiya kahinan, datang ke dukun. Yang dukun ini di kalangan Yahudi dianggap ulama. Ya, dianggap ulama. Ya, sama seperti kita, dianggap ulama, pakai sorban, pakai jubah, tapi dia bisa ngilang, bisa terbang gitu. Dukun aslinya tuh dukun, tapi hanya saja dia pakai baju muslim. Nah, ini sama, datang ke dukun fi Juhainata, di Juhaina, daerah Juhaina, fayatahakama ilaihi. Lalu keduanya munafik dan Yahudi ini berhukum dengan dukun tersebut. Fanazalat, lalu turunlah ayat. Namun ini berita ya mursal, karena hanya sampai kepada Amir bin Surahil Asy-Sya'bi. Wallahu a'lam. Nah, Naam. Kemudian disebutkan di sini, fanazalat alam tara ila alladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad pada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Tapi mereka ini, makanya ini sifat munafik, dia lebih suka berhukum kepada hukum selain Allah. Ya. Tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Kalau disebutkan oleh Sya'bi ini, berarti taghut yang dimaksud di sini adalah kahin, ya, dukun, atau yang semisalnya yang sudah kita sebutkan taghut atau tawagut yang rumusnya adalah 5. Imma dia berhukum dengan iblis, ya, atau berhukum dengan ya orang-orang yang mengakui ilmu gaib, mengetahui ilmu gaib, atau orang-orang yang mengaku yang ingin disembah,
Ya, yang mengakui hukum atau mengaku mengetahui hukum padahal dia tidak mengetahui. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, merubah hukum Allah. Ini para tagut. Ya, para tagut. Orang-orang yang mereka tidak mengetahui tentang din tapi belagak mengetahui, ya. Sok tahu terhadap hukum agama. Dan celakanya manusia mengulamakannya. Ada tagut, sehingga mereka dengan seenaknya merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada huwa tagut. Ya. Orang-orang munafik ini lebih menyukai berhukum kepada mereka. Ya. Lebih menyerupai atau lebih menyukai berhukum kepada mereka. Padahal waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka itu sudah diperintahkan untuk kufur kepada tagut itu, untuk tidak beriman kepada tagut-tagut itu. Ya, wa yuridu syaitanu ayudillahum dhalalan ba'ida. Ini dia di belakangnya, ini dia dalangnya. Dan setan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya kesesatan atau dengan kesesatan yang sangat jauh. Dalangnya adalah syaitan. Imma syaitan dari kalangan jin, imma syaitan dari kalangan manusia. Jadi dalangnya itu adalah syaitan. Nah, dari kalangan munafik, berdasarkan dengan ayat ini, dari kalangan munafik memang demikian ketika dihadapkan dengan hukum Islam. Apalagi hukum Islam ini bertentangan dengan hawa nafsunya, dia lebih berpaling atau dia lebih memilih kepada hukum yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Celakanya ketika mereka berhukum dengan hawa nafsunya, mereka bilang ini pembaruan. Nah, untuk berpaling dengan syariat Allah, ini pembaruan, ini pemikiran yang baru, ini up to date dan seterusnya. Bahasa mereka untuk menyesatkan manusia. Fahadan nifaq. Dia lebih suka berhukum kepada hukum-hukum di luar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang Yahudi apa? Dia ingin berhukum dengan hukum Muhammad. Ya. Tapi terkadang memang Yahudi itu dia mau berhukum dengan apa yang sesuai dengan yang ada pada pikirannya atau yang ada dalam hawa nafsunya. Kalau nggak sesuai dia nggak mau. Nah, seperti disebutkan oleh Syabi ini, Yahudi ini mengatakan natahakam ila Muhammad, ayo kita berhukum kepada Muhammad, karena dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan rishwa. Coba kalau menghalalkan, atau coba kalau tidak sesuai dengan hawanya itu, nggak mau berhukum. Demikian juga munafikun, dia mengatakan natahakam ila Yahud, karena dia tahu Yahudi membolehkan, ulama-ulama Yahudi membolehkan rishwa. Lihat, kedua-duanya mengikuti hawa. Kedua-duanya mengikuti hawa. Orang Yahudi ini mengatakan natahakam ila Muhammad karena hawa nafsunya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka ditinggalkan oleh mereka itu. Ya, ditinggalkan. Jadi berhukum dengan Muhammad bukan karena Nabi Muhammad berada di atas kebenaran, bukan, tapi berhukum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian Yahudi. Ya, demikian Yahudi. Allah menyatakan dalam ayat ini hanya untuk menegur munafikun ini. Ya, hanya untuk menegur munafikun ini. Dia mengatakan dirinya dia beriman kepada yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi justru dia berpaling kepada hukum selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berhukum kepada tagut. Tentang tagut sudah saya jelaskan, ya, tidak perlu saya ulang lagi. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Mudah-mudahan paham. Ya, dan tagut ini tidak diarahkan kepada politik. Kita lebih mengarah kepada usuluddin, bukan pada politik. Dan memang demikian, kita kembalikan kepada usulnya, bukan kepada politik. Karena sebagian mereka tuh kalau sudah berbicara tentang tagut itu arahnya ke politik. Ya, ini tidak benar. Salah di dalam beragama yang seperti itu. Naam ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan. Fa insyaallah kita lebih perdalam lagi pada pertemuan akan datang perkataan Syabi ini.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.